Kesehatan mental tidak bisa dianggap sebelah mata. Tekanan berat secara psikis tidak jarang menyebabkan guncangan mental hebat dan membuat seseorang menjadi penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa. Dan berikut kami hadirkan keseharian menjadi seorang perawat ODGJ dalam segmen Sehari Menjadi. Satu lagi dikit aja ya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nek. Mantap. Saat saya tiba di tempat ini, sekilas tidak ada hal yang istimewa di sini. Dari bagian depan rumah tampak sama dengan kebanyakan hunian yang biasa saya jumpai. Namun pemandangan berbeda saat kaki saya melintasi pintu gerbang. Ratusan penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa tinggal dan dirawat di sini. Sebagian dari mereka ditemukan di jalanan. Bahkan sebagian ditemukan dan dibawa oleh yayasan dalam kondisi terpasung. Ya, selama tahun 2022, Kementerian Kesehatan mencatat ada lebih dari 4.000 penyandang disabilitas mental yang menjalani hidup dengan cara dipasung. Kerap kali orang dengan gangguan jiwa dipasung karena kurangnya pengetahuan keluarga untuk mengurus atau karena keluarga pengidap ODGJ tidak tahu bagaimana cara untuk mengendalikan mereka. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan juga mencatat ada sekitar 500.000 warga negara Indonesia yang masuk ke dalam kategori penyandang disabilitas mental atau ODGJ. Selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Aktivitas hampir setiap hari sama olahraga. Banyak manfaatnya dan ini salah satu bagian dari terapinya untuk pengobatan untuk mereka. Ayo, tapi agak susah diinformasikan yang dikasih tahunya. Panti rehabilitasi disabilitas mental yang ada di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ini telah merawat ribuan pasien ODGJ sejak tahun 1992. Ada yang dinyatakan sembuh, namun ada juga yang masih dirawat hingga saat ini. Sejumlah aktivitas fisik seperti senam juga dilakoni oleh mereka yang tinggal di sini agar warga binaan merasa lebih bahagia dan mengurangi stres. Menimbulkan kebahagiaan ya. Gak cuma mereka tapi serta saya juga karena melihat mereka sudah ada progres kalian di sini. Beberapa memang ada yang perlu diisolasi karena masih dalam kondisi yang bisa belum terlalu aman ya, dalam tanda kutip mungkin membahayakan, tapi yang ini sudah bisa beraktivitas dan berinteraksi walaupun memang kadang-kadang ngomongnya agak sedikit meracun. Awal 2023 terdapat 503 pasien yang mendapat perawatan di yayasan yang merupakan binaan dari Dinas Sosial Kabupaten Bekasi ini. Namun 10 diantaranya masih dipisahkan dengan pasien lain atau diisolasi untuk alasan keamanan. Gangguan jiwa dapat disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor. Pertama, faktor biologis yang melibatkan genetik dan aspek keturunan. Kedua, masalah lingkungan, di mana penderita ODGJ mengalami depresi hebat yang disebabkan oleh trauma pasca kekerasan fisik maupun seksual hingga berbagai tuntutan dari lingkungan. Dan yang ketiga adalah penyalahgunaan obat-obatan yang memicu kerusakan fungsi otak. Matahari semakin meninggi, ini berarti waktunya makan siang untuk seluruh warga binaan. Dan salah satu yang paling sibuk itu nggak cuma dari bagian pengobatannya, bagian terapinya, atau yang ngurusin ruangannya, tapi juga di bagian dapur karena sehari nyiapin untuk 503 warga binaan yang ada di tempat ini. Menunya juga harus bervariasi, harus dijaga juga kebutuhan proteinnya, karbohidratnya, dan lain sebagainya karena mereka tidak bisa mengatur itu, jadi yang mengatur ya harus yang ada di sini. Buset.
Asap. Enggak bang, di dapur ini dahsyat. Aduh. Nasinya tuh dalam sehari kurang lebih ngabisin 150 kg sampai 200 kg setiap harinya. Dan ini masaknya ya menggunakan kayu. Salah satu alasannya adalah lebih menghemat untuk biaya ketimbang menggunakan LPG misalkan, untuk menggunakan penanak nasi yang memakan lebih banyak biaya untuk listrik. Saya sendiri memilih menggunakan kayu bakar. Aduh, asap. Agar matang diaduk. Kebutuhan akan gizi yang seimbang menjadi perhatian di tempat ini, agar ketika berbagai terapi dilakukan, pasien menjadi lebih tenang. Ketika ini di take gambarnya ini masih jam setengah 12 siang. Biasanya kalau makan warga binaan itu jam 12. Tapi kenapa lansia didahulukan makannya supaya mencegah dalam tanda kutip perebutan. Takut ntar rebutan lansianya nggak kebagian makanan atau kemudian dia makannya direbut-rebut sama warga binaan lain. Jadi untuk menjaga ya Mbak ya. Iya. Jadi makannya didahulukan setengah jam. Total terdapat 50 lansia penyandang disabilitas mental yang tengah mendapat perawatan saat ini. Ada 2 pasien ODGJ lansia di tempat ini. Mereka begitu rentah. Mereka bahkan tidak lagi mampu untuk sekedar menyuap makanan sendiri. Itu ayam kan? Ayam tempe. ada, ayam. Ayam ada, tempe ada. Ada ayamnya Nek ya. Doyan makan ayam Nenek? Belum. Enak ayam, enak. Katanya. Enak ayam ya? Iya. Makan yang banyak ya Nek ya? Biar sehat. Satu lagi dikit aja ya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nek. Mantap. Di tempat ini pengobatan bagi pasien dibagi menjadi 3. Pertama, terapi dengan ragam aktivitas. Kedua, menggunakan obat-obatan herbal. Dan yang ketiga, terapi dengan kegiatan keagamaan. Bila ada pasien yang membutuhkan obat psikotropika, maka yayasan akan merujuk mereka ke rumah sakit jiwa yang juga dinaungi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. Di sini proses penyembuhan dilakukan dengan pendekatan humanis dengan sasaran mengembalikan rasa percaya diri warga binaan. Kalau untuk dikatakan dia sembuh berapa lama gitu, tergantung apa yang masalah yang dihadapi gitu. Yang paling susah? Yang paling susah itu biasanya kalau kelainan genetik itu yang agak susah. Karena memang sejak udah bawaan gitu dari lahir kelainan, nah itu memang agak sulit. Terus juga memang yang udah kronik, yang sudah lama, yang menahun. Terapi kognitif dengan pendekatan konseling dilakukan secara berkala kepada setiap warga binaan. Terapi ini akan menggali perasaan, pengalaman, dan emosi tidak menyenangkan yang dialami oleh pasien. Namun, tidak semua perawat bisa melakukan berbagai terapi pada warga binaan. Di tempat ini hanya ada 5 perawat medis yang memiliki sertifikasi perawat keahlian khusus untuk keperawatan jiwa yang diperbolehkan melakukan ragam terapi dan pengobatan. 60 perawat non-medis lain termasuk saya sebagai seorang relawan hanya diperbolehkan untuk membantu aktivitas keseharian yayasan saja. Yang jadi concern saya itu bukan soal terapinya ataupun konselingnya, tetapi juga soal cara untuk memanusiakan mereka ya dalam tanda kutip. Jadi kurang lebih luas yayasan itu sekitar 1 hektar dan beberapa warga binaan itu tidak berada di ruangannya aja, tapi mereka ya mau melakukan apa silahkan, yang penting jangan ke luar pagar. Di tempat ini pasien ODGJ disederhanakan menjadi 3. Pasien akut yang ditempatkan di kamar isolasi, pasien ODGJ tingkat menengah yang dibiarkan beraktivitas bebas di yayasan, dan pasien tingkat dasar yang hampir sembuh total dan mulai diberi berbagai tanggung jawab. Salah satunya diajak untuk membantu membangun gedung baru di dalam lingkungan yayasan. Selain sebagai bentuk terapi fisik,
Kegiatan ini akan membuat warga binaan memiliki keterampilan yang dapat digunakan di tengah masyarakat umum ketika mereka sudah dinyatakan sembuh total. Mengembalikan kepercayaan diri pengidap ODGJ juga menjadi perhatian kami. Selain memberikan pakaian dan kamar yang layak, secara rutin warga binaan mendapat perawatan penampilan dengan mendapat fasilitas potong rambut. Kita pendekatannya sangat humanis, pelan-pelan. Kalau nggak mau nggak apa-apa, ini paling lama. Mungkin udah setahun lebih ya nggak mau dicukur ya. Setahun lebih. Akhirnya hari ini mau dipotong. Ya, kesabaran jadi kunci untuk menjadi perawat di tempat ini. Sebetulnya ada alasan kenapa warga binaan di sini tuh rambutnya dicukur. Salah satunya adalah misalkan dia lagi nggak nyaman kan, takutnya. Biasanya sih nggak, tapi takutnya kan, oh marah apa, mungkin menjambak rambutnya dan lain sebagainya. Nah ini langkah preventif, itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya perawatannya ke dirinya masing-masing juga lebih mudah. Sejak berdiri 31 tahun silam, yayasan ini telah berhasil memulihkan kondisi mental, intelektual, dan psikososial ratusan warga binaannya. Walau telah dinyatakan pulih, beberapa di antara mereka memilih untuk menjadi perawat non-medis di tempat ini karena tidak lagi diterima oleh masyarakat. Salah satunya Setio Indra Wibawa. Patah hati yang ia alami pasca putus dengan kekasih beberapa tahun lalu membuat kejiwaannya terguncang. Walaupun telah dinyatakan sembuh, gangguan kejiwaan bukan tak bisa kembali atau memburuk. Warga biasa menggunakan istilah seperti kambuh atau penurunan kondisi untuk menggambarkan hal ini. Dan stigma masyarakat yang menyerang mental mereka jadi salah satu pemicu seseorang bisa kembali mengalami depresi hebat yang mengguncang kejiwaan. Saat merasa lelah merawat mereka, Marsan selaku pendiri yayasan ini selalu mengingat pasien ODGJ pertama yang ia rawat hingga sembuh 31 tahun silam. Saat itu, napas melihat kedua kalinya di saat dia sedang makan di kantong plastik yang digerumunin lalat. Itu tahun 92. Napas melihat, saya semalaman kepikiran bahwasanya di bayang-bayang saya itu barangkali hewan pun nggak doyan apa yang dimakan. Tapi kok ini manusia. Nah jadi saya apa yang saya lihat itu bahwasanya apa yang perbuat. Sementara saya lebih tinggi dari saya dengan mereka gitu. Akhirnya besok sore saya bawa pulang dah tuh. Itu awalnya. Selain memberikan obat yang dibutuhkan dan ragam terapi secara berkala, ada satu hal yang bisa menjadi faktor pulihnya seseorang dari gangguan kejiwaan, yaitu penerimaan dan perhatian yang tulus. Bukan hal yang mudah, tapi bisa dilakukan jika kita mau berbesar hati, membuka dan mengulurkan tangan untuk mereka. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Bekasi, Jawa Barat.